Halo semua, di sini dengan Moldi. Selamat datang pada review kedua, bagian kedua dari Mito Fantasy ini atau Mito A50. Saat ini saya ada hal yang terlupa dari bagian yang pertama, yaitu mengenai performa dari baterai. Berikut performa baterainya. Dapat terlihat bahwa dengan layar yang cukup besar ini, dia menggunakan keuntungan tersebut dengan memberikan kapasitas baterai yang cukup besar, yaitu sebesar 2000 mAh. Hasilnya adalah dengan pemakaian yang dapat dikatakan cukup sehari-hari, mungkin sedikit menuju ke pemakaian berat, dengan WiFi yang selalu menyala, ponsel ini dapat bertahan selama itu. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin ketahanan baterai adalah suatu nilai plus dari ponsel ini. Perlu dicatat juga buat teman-teman yang mungkin baru beralih dari ponsel fitur atau feature phone yang langsung ke smartphone ini, bahwa pada Android memiliki rata-rata penggunaan mungkin sekitar 8 sampai 12 jam, sehingga ketika mungkin teman-teman pada yang biasa menggunakan handphone fitur bisa mencas sekitar 2 sampai 3 hari. Bukan berarti Android itu boros, tapi karena dapat melakukan banyak hal, dia memerlukan baterai yang cukup banyak pula. Oke, kita lanjut aja. Untuk bagian kedua ini kita akan membahas kamera. Kameranya menggunakan kamera 5 megapiksel tanpa autofocus. Jikalau menggunakan rasio 16:9 seperti sekarang, rasio full screen, maaf. Oke, jikalau menggunakan rasio 16:9 seluas ini atau full screen, dia akan mengeluarkan output fotonya sebesar 4 megapiksel. Namun ketika di dalam ukuran standar, yaitu 4:3, dia akan memberikan kekuatan tertingginya yaitu 5 megapiksel. Sangat disayangkannya adalah dia walaupun 5 megapiksel, dia tidak memiliki autofocus, sehingga hanya dapat digunakan pada fokus yang tetap atau fixed focus. Sehingga hasil yang dihasilkan juga tidak cukup baik. Namun kelebihannya adalah pengambilan gambar yang cukup cepat, sehingga tidak ada bisa dikatakan hampir tidak ada delay karena ada fitur zero shutter delay. Jadi pengambilan gambar terasa cukup cepat dan memiliki fitur burst shot. Ketika kita tahan seperti ini, terdengar ya, langsung mengambil sekitar 11 gambar. Tentunya mungkin dapat bermanfaat pada kondisi-kondisi tertentu. Untuk videonya sendiri, dia memiliki resolusi sebesar VGA untuk perekaman tingginya, tidak sampai HD atau HD. Tertutup. Namun untuk hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Cek video testing, cek sound, 1, 2, 3. Benar. Fokusnya di jarak sekitar 25 cm. Hasilnya memberikan bahwa memiliki frame per second yang cukup baik, walaupun kualitasnya karena memang hanya
resolusi VGA memang dapat dimaklumi. Fitur kamera lain yang terdapat pada ponsel ini adalah ada HDR. Hasilnya yang mungkin tidak terlalu bagus, dapat dilihat seperti ini. Intinya saya tidak mendapatkan peningkatan performa dengan menggunakan HDR ini. Untuk panoramanya berjalan cukup baik dan sangat mudah, mau ke atas atau ke samping. Hanya menggunakan arah ini dan kita lanjutkan. Intinya seperti itu. Cukup mudah. Dan ada fitur lain adalah auto smile, auto capture when smile is detected. Ini cukup mudah, cukup praktis digunakan ketika ingin memfoto diri sendiri. Tentunya harus dalam keadaan tersenyum sehingga dia dapat memfoto diri sendiri, tidak harus mencari pencetan dari pengambilan gambarnya tersebut. Kemudian kita beralih ke performa browser. Untuk performa browsernya sendiri, saya merasa bahwa memiliki performa yang dapat dikatakan sangat mengganggu saya, karena saya mungkin 50% dari penggunaan ponsel ini saya banyak pada browser. Terasa tidak begitu responsif dan pinch to zoom pun terasa lambat, tidak kurang responsif menurut saya, sehingga bisa dibilang bahwa ini merupakan suatu kekurangan, sekali lagi kekurangan dari Myth of Fantasy ini. Terlebih kalau memvisit website dengan image atau gambar yang cukup banyak. Kemudian dari browser kita beralih ke gaming. Melihat Antutu, ya seperti yang tadi sebelumnya saya bilang, karena RAM yang terbatas ini, dia memerlukan waktu untuk merespon, yang menurut saya sudah dalam kategori cukup mengganggu. Oke. Sejujurnya untuk performa gaming, walaupun dilihat Antutunya cukup tinggi, saya agak kurang saya agak kurang mengerti apa yang terjadi terhadap ponsel ini. Kita mulai dari Real Racing 3 terlebih dahulu. Agak lama, jadi saya cut di sini. Aduh, lama bener ini. Ih, ada nyamuk. Waduh, kok sekarang jadi malah crash? Dari beberapa pengetesan yang saya lakukan, sebenarnya dapat berjalan, namun dengan frame yang sangat buruk, sehingga dapat dikategorikan dalam kondisi tidak dapat digunakan dengan baik. Hal yang sama pun terjadi ketika menggunakan game seperti Plants vs Zombie ini. Mungkin akan terlihat sebagai berikut. Saya cut di sini. Oke. Pada permainan Plants vs Zombie ini, dia akan terasa lag ketika mendekati akhir dari suatu level, karena pada akhir dari level tersebut dia akan mengeluarkan banyak zombie yang harus untuk dilawan, sehingga pada saat itu akan terasa sangat pelan dari hal yang saya rasakan. Sedangkan pada bagian map areanya saja sudah terlihat bahwa tidak begitu responsif,
sehingga sekali lagi saya masukkan dalam kategori tidak nyaman untuk dimainkan. Dan sekali lagi dapat terlihat bahwa ada telepon. Tunggu bentar ya. Oke, tadi sampai selesai dari game Plants vs Zombie. Kita coba game yang lain. Bagaimana kalau game yang dikatakan merupakan bundling atau game dari boxnya, yaitu Avenger. Pada game Avenger ini teman-teman dapat 5 kali demo dengan durasi selama 120 detik atau 2 menit saja, dengan kualitas game seperti ini. Marvel Avengers merupakan film yang sangat saya suka, namun sayangnya saya katakan sayangnya, karena ternyata game yang ditawarkan oleh Mito tidak gratis, memiliki durasi, hanya demonya saja, dan jikalau ingin memiliki harus bayar. Jadi menurut saya ini bukan suatu kelebihan dari ponsel ini. Dan game yang ditawarkan pun bukan seperti game yang super maha dahsyat, sangat luar biasa, dapat dimainkan dan sangat seru. Tapi game seperti ini, game kayak zaman saya pas main dingdong dengan 500-an atau 100 perakan, gamenya seperti ini ya. Jadi buat anak-anak zaman sekarang, beruntunglah tidak bertemu dengan game-game yang seperti ini, karena game yang teman-teman mainkan sudah memiliki grafis 3D. Intinya hanya seperti ini. Dan bisa loncat. Mana loncatnya? Nah, seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Kalau saya sendiri, menurut saya bukan game yang cukup seru untuk dimainkan. Ya, seperti itulah. Wah. Ya, seperti itu. Oke. Tapi ada hal yang membuat saya aneh. Kita coba main Dead Trigger. Jikalau pada bermain Dead Trigger ini, mungkin teman-teman bisa lihat, oke. Terlihat bahwa game ini sangat halus untuk dimainkan. Maksudnya dalam performa mungkin terasa frame drop seperti tadi, tapi bisa dilihat bahwa cukup sepertinya saya terlalu cepat untuk berkata-kata. Teman-teman bisa menilai sendiri. Seperti apa ponsel ini, walaupun dipasarkan sebagai game ponsel, tapi kesimpulan saya dari ponsel ini adalah ini merupakan ponsel yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti Excel, Word, dan sebagainya, atau maksudnya untuk produktivitas sehari-hari. Untuk bermain game bukan merupakan suatu pilihan ponsel yang tepat menurut saya. Kita langsung menuju ke kesimpulannya dengan dual SIM tentunya menjadi pilihan, merupakan solusi yang lain atau merupakan pilihan baru buat kita para konsumen. Dengan harga yang ditawarkan juga untuk mendapatkan layar sebagus ini, dengan layar ini dan
baterai yang cukup besar, yaitu 2000 mAh. Dengan flash tentunya merupakan bukan pilihan yang salah juga, tapi jikalau teman-teman ingin menggunakan ponsel ini sebagai gaming ponsel, tentunya mungkin teman-teman harus mencari ponsel yang lain. Terima kasih. Itu ada teman saya yang menunggu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya mohon di like atau di share sebanyak-banyaknya, itu akan membantu saya. Dan mohon memberikan masukan ketika ada yang harus diperbaiki dari review ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moldy out.